sampean dekatin siapapun orangnya, tapi di saat sampean dekat itu merasa nyaman dan tenang, tolong jangan pindah dari orang itu. Berarti orang itu adalah orang yang Allah sayang, Allah yang mengasih keridaan kepada beliau, dan Rasulullah sangat sayang pada orang itu. Sehingga karena sayangnya orang itu, efeknya bikin orang nyaman. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Kalau sampean semua yang hadir saat ini sudah merasa diawasin oleh Allah, satu yang akan sampean dapat nanti, jangankan cuma hidupnya sampean, matinya sampean akan tahu. Awas, sakit. Orang mati itu sakit, menyakitkan lagi, bukan cuma sakit, menyakitkan. Pisahnya ruh, pisahnya sejati yang dari Allah itu sendiri dengan raga itu sakit. Tapi kalau orang tahu, tidak sakit karena itu pulang dengan sendirinya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada dua. Satu, kata orang syariat, kembalinya jasad kepada tanah karena diciptakan dari tanah. Dua, kembalinya Nur Muhammad kepada Nurullah. Ini yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kenapa ada orang disiksa dan tidak? Orang yang disiksa dalam perjalanan hidup itu satu kali bersama dengan Allah. Tolong diingat, tolong diperhatikan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Hidup bersama Allah itu satu kali saat ini. Besok bukan bersama Allah, tapi dihidupkan oleh Allah. Tapi saat ini kita hidup bersama dengan Allah. Makanya kita kalau tersiksa, kita yang tersiksa sendiri, bukan karena malaikat yang menyiksa, karena perbuatan kita sendiri. Walaupun Allah sudah negur, salah, itu salah, jangan. Tapi kan kita pikiran jalan tetap aja karena tidak ada yang tahu katanya. Makanya pertanggungjawaban itu setelah meninggal sampai di yaumil akhir, di alam barzakh sampai hari akhir, karena kita hidup oleh Allah dan bersama dengan Allah. Itu yang dipertanggungjawabkan nanti. Kenapa orang itu bahagia? Karena semua yang bisa menyiksa diri kita untuk menghalangi dekatnya dengan Allah, kalau orang dekat, orang wali yang seperti itu dihindar oleh Allah. Wa'fu anna, Allah tutup dari pandangan kita agar kesusahan itu tidak nyampe pada diri kita. Wa'fir lana, dan Allah ampuni apa? Allah tutupin dari rasa yang bisa membawa diri kita menjauh dari Allah. Itu kalau orang mendapatkan pengampunan. Juga setelah kita meninggal, kalau bukan Allah yang memberi pengampunan, disiksa kita. Oh, kita ini orang paling durhaka. Ini yang jadi persoalan, orang disiksa dan tidak disiksa. Orang disiksa adalah orang yang memang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Makanya dosa dan pahala itu urusan Allah. Tidak ada makhluk satupun di dunia yang mengetahui tentang seberapa banyak dosa dan pahala itu. Karena Allah sendiri yang menikmatin, Allah sendiri yang menilai, Allah sendiri yang akan memberikan pengampunan. Di sini titik berat diri kita waktu kita hidup saat ini. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tidak terkecuali siapapun. Kecuali kita hanya mendapat keberuntungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kalau disiksa, ya karena oleh Allah tidak dihindel, tidak diampuni. Kalau kita diampuni, gini lah ceritanya. Ini kata guru saya adalah sejati saya sendiri soalnya. Itu bilang sama saya, orang itu diampuni, kamu akan diampuni di saat semua kesusahan, semua yang kamu perbuat itu dibawa oleh Allah sendiri, ditanggung. Kenapa Allah yang nanggung? Karena Allah yang punya maghfirah. Lah kalau Allah tidak nanggung karena terlalu durhaka atau tidak ada orang yang menjadi kekasihnya menanggung orang yang di sebelahnya, ya tetap kita mendapatkan siksa. Nah, gunanya orang dekat
kepada orang yang dekat kepada Allah di sini. Takutnya kita itu tidak mendapatkan pengampunan khusus. Kalau mendapatkan pengampunan khusus, jangankan di akhirat, saat ini sudah tidak susah kalian. Kalau susah, bukan. Makanya kalau bilang orang wali, bagi saya pribadi wali itu sulit. Kalau menurut Al-Quran, kalau menurut manusia semuanya sudah wali. Tapi kan kita harus kembali kepada rujukan, kepada firman Allah sendiri yang dalam Al-Quran, bukan ikut-ikutan. Dan orang wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali. Ditanya tidak ngaku. Sampai si Abdul Qadir Jailani saya tanya, kenapa engkau ya si Abdul Qadir ini sampai mendapatkan pangkat Sultanul Aulia? Siapa? Saya tidak pernah merasa. Berarti pangkatnya bukan dibuat sendiri, orang yang buat, orang yang mengetahui karena dikasih tahu sama Allah. Kalau tidak tahu kan dirinya tidak tahu juga, tidak ngaku. Sampai detik ini kalau saya nanya tidak pernah ngaku. Enggak. Karena kalau Allah itu tidak pernah kamu kekasihku, itu kan orang pacaran, tidak ada yang seperti itu. Biasanya dari Rasulullah, kau adalah orang yang mendapatkan ridhanya Allah, dan kau adalah orang yang juga aku sayang. Biasanya bahasa seperti itu. Yang disayang dan mendapat ridhanya Allah tidak ngaku, cuma bilangnya ya nyaman, udah tenang aja, selalu marah. Itu ujangannya seperti itu. Wali gampang, ya kalau gampang kan sampean didaftarkan semua. Makanya untuk mendapatkan pengawas, saya sering di rumah bilang, kalau cari guru sampean bisa saya bandingkan dengan kiai lain atau cari guru lain, tidak ada masalah. Ini sebagai pelajaran juga pada diri kita semua. Saya juga dalam keadaan mencari juga. Sampean dekatin siapapun orangnya, tapi di saat sampean dekat itu merasa nyaman dan tenang, tolong jangan pindah dari orang itu. Berarti orang itu adalah orang yang Allah sayang, Allah yang mengasih keridaan kepada beliau, dan Rasulullah sangat sayang pada orang itu. Sehingga karena sayangnya orang itu, efeknya bikin orang nyaman. Kalau sudah sampean nyaman di dekatnya, berarti sampean sudah ada pengampunan dari Allah karena dekatnya dengan orang itu. Karena orang banyak dosa itu berat, sangat berat, gelisah. Sudah banyak salah, gimana tidak mau gelisah? Tapi karena pancaran orang itu, sampean itu mendapatkan pengampunan oleh Allah, sedikit demi sedikit diampuni terus. Ketimbang sampean ibadah belum tentu mendapatkan pahala, kan mendingan dekat. Sampai pada akhirnya api neraka tidak mau juga sama sampean. Kenapa bisa tidak mau? Karena larangan dari Rasulullah kan. Bukan orang itu yang melarang, yang didekatin sampean itu bukan orang itu yang melarang sampean agar tidak didekatin oleh api neraka, tapi Rasulullah sendiri melarang kepada orang yang dekat kepada orang yang disayang oleh Rasulullah. Kalau kitabnya yang jelas Ustaz coba hafal yang kayak gini. Cuman caranya kan harus gitu. Jadi jiwa itu rasa harus hidup. Di saat sampean bisa menghidupkan rasanya sendiri, maka sampean akan mengetahui tentang diri sampean sendiri dan tentang orang lain yang didekatin sampean. Karena kalau saya sendiri Pak, saya apa adanya. Walaupun sampean yang ratusan orang panggil kiai, saya tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan dipanggil kiai oleh jemaah saya. Enggak, aslinya. Karena yang saya rasakan, saya bahagia yang tidak bisa diukur dengan panggilan. Itu yang saya selalu rasakan. Saya tidak bisa diajak pikir. Untuk berpikir seperti ini tidak bisa kalau saya. Sekali bicara ya selesai. Makanya kalau saya bicara sampai cepat catat ya catat aja. Karena sesuatu yang tersirat akan menjadi tersurat. Dan saya tidak pernah merasa susah. Walau sampean ngajak susah saya tidak akan bisa. Karena memang seperti itu yang Allah kasih, dan Allah yang ngasih pada saya, dan itu yang saya rasakan. Hanya mendapatkan, bukan saya tidak bersyukur, bukan kemuliaan karena dipanggil kiai dan ustadz, tapi saya yang mendapatkan merasa mulia karena tidak dikasih sesuatu yang seperti orang lain. Orang tidak susah mau gimana sih? Seperti di sini, sampean tidak susah, seperti hidup dengan saya seperti ini. Sampean tempatnya di sini, cuman bukan seperti ini.
yang dirasakan tetap di tempatnya soba, cuman rasanya dirubah oleh Allah tempat ini, padahal di sini ini dirubah oleh Allah menjadi sebuah taman kebahagiaan sehingga bisa menyelimuti orang yang hadir di sini juga, padahal yang mendapat kebahagiaan satu, cuman sampean dikasih, dipoles oleh Allah, jiwa dan raganya dipoles sehingga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Ya tergantung dari Allah sendiri ngasih kepada kalian semua, cuman seperti itu. Tempatnya tetap, tapi yang dirasakan bukan. Itu yang saya rasakan. Saya sering tanya soalnya, karena banyak kiai tanya. Kalau saya bilang seperti itu, cuman ini kan tidak lumrah diutarakan orang. Biasanya banyak tamu, biasa kalau sampean tidak merasa nyaman pasti lari. Ngapain? Wong dekat dengan kiai tidak nyaman pasti kan lari. Kalau saya kan memang menyuruh. Tidak harus dekat dengan saya, dekat dengan siapapun, yang penting sampean bikin nyaman. Kalau sudah nyaman berarti sampean diampuni oleh Allah. Dekat dengan saya, lalu sampean nyaman juga, berarti saya termasuk orang yang mendapat penghargaan dari Allah sehingga bikin sampean juga nyaman. Itu aja. Umpamanya dekat dengan saya sampean tidak nyaman, jangan diteruskan, kasihan juga sama sampean. Jangan dipaksakan untuk dekat sama saya. Sampai ini kan sudah bisa berpikir, bisa menikmati perjalanan hidup. Saya tidak akan membahas jamaah saya, cuman hati-hati sampean. Walaupun sampean merasa nyaman dengan saya, sampean bisa lepas dengan saya. Kalau imannya sampean tidak kokoh, sampean akan ketarik keluar untuk menjauhi diri saya sendiri. Buktikan aja kalau tidak percaya, akan terjadi. Kalau tidak diuji imannya, siapa? Bukan Allah yang uji, iblis sendiri. Orang tahu kok iblis. Sehingga sampai untuk ketemu sama saya hanya dipersulit, padahal kesulitan itu harus dilalui. Ini yang saya khawatirkan di persoalan seperti ini. Kalau sudah sampean nyaman dekat dengan saya atau dekat kepada kiai lain, jangan jauh. Berarti dosa sampean Allah ampuni, pasti sudah Allah ambil sedikit demi sedikit. Kalau sudah dosa sudah Allah ampuni, apalagi cuman rezeki, cuman uang. Itu yang paling berat. Kadang saya minta ampun kepada Allah belum tentu diampuni. Sampean cuman dekat dengan saya bikin sampean nyaman. Kan bukan saya yang memberi kenyamanan sama sampean, Allah sendiri dan Rasulullah. Rasulullah berarti mendoakan sampean agar sampean menjadi orang nyaman. Bukan karena sampean yang cinta kepada Rasulullah, tapi karena kecintaan orang yang didekati sampean kepada Rasulullah sehingga sampean mendapatkan fasilitas. Ini yang harus kita cari sama-sama agar kita mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Biar besok tidak usah pontang-panting baca istighfar, ini bisa juga, tapi kan lebih cepat yang kayak gini. Cuman kan carinya sulit, mencarinya sulit. Kalau sampean dapat nanti ngasih tahu juga sama saya kan dalam mencari juga. Cuma karena kesibukan yang banyak tidak sempat sowan. Nanti kalau jemaah saya yang dapat, maka kiainya harus dikasih tahu juga. Kan sharing juga kan. Kan tidak orang ini tidak ada. Saya itu tidak punya harga diri. Saya itu tidak punya harga diri. Saya tidak pernah merasa mulia. Makanya saya selalu ngasih tahu, bukan kemuliaan yang saya dapat, bukan harga diri yang saya dapat, tapi rasa bahagia yang saya rasakan, yang Allah berikan saat ini. Sampai detik ini pun seperti itu. Kalau kita sudah mendapat kebahagiaan yang seperti yang saya utarakan, semoga jemaah saya melebihi dari apa yang saya rasakan. Allah kasih sampean mau berhadapan dengan siapapun, sampean tidak akan pernah grogi, tidak akan pernah ada rasa takut, karena yang diutarakan apa yang dirasakan, yang diutarakan apa yang Allah kasih. Tidak peduli mau ketemu dengan habaib, mau ketemu dengan ahli kita, tidak peduli. Ini bicara tentang dirinya sendiri. Perbandingannya, orang bahagia siapa sih yang menilai bahagia? Tidak bisa. Makanya saya berikan kepada kalian tentang sebuah kebahagiaan yang saya rasakan, tempatnya di sini, tapi bahagianya bukan seperti ini. Penuh dengan lampu, tapi bukan lampu ini yang menerangi. Saya itu melihat jemaah saya kalau sudah kumpul seperti ini berkilau, cuman orangnya kan tidak bisa lihat, keluar sinar, keluar cahaya.
Dalam melakukan kan sudah nyata. Al-misbah az-zujaja, betul, semua orang itu punya cahaya dari nur yang di dalam itu memancar keluar. Allah perlihatkan kepada saya karena sebagai tanggung jawab dari saya pribadi sendiri. Kecuali orang yang tidak meyakini tentang keberadaan Allah dan Rasul, saya tidak tahu. Cuman kalau sudah seperti ini tidak bisa dibedakan, semuanya keluar cahaya. Ini yang disebut sembian, semoga tahu bahwa sembian bisa melihat dirinya sembian bersinar. Ini yang disebut nurun ala nuri yahdillahu linuri, kan ini sebetulnya. Sehingga cahaya yang di dalam rohani itu muncul lewat peri-peri kulit, itu kelihatan. Allah memperlihatkan. Semoga sampean semua bisa melihat sampean sendiri, apalagi melihat orang lain. Itu nyata, bukan semu ini. Memang nyata diperlihatkan oleh Allah, bukan gaib, nyata. Kenapa jemaah banyak tidak bisa melihat? Karena terlalu tebal tabirnya. Cuman tabir apa? Tabir kepalsuannya mungkin. Bukan tabir kesalahan, tapi tabir kepalsuan. Sehingga tabir itu menutupi cahaya yang keluar dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Sehingga cuman mampu merasakan sebuah kenikmatan dan kenyamanan di saat berkumpul seperti ini. Nyampe di situ aja cuman. Makanya tolong saya mohon dengan hormat, walaupun sampean ingin nanti permohonan saya bisa menghargai dan bisa kalian semua menjadi orang terhormat, hidupkan zikrul khaufnya itu, hidupkan. Harus hidupkan lagi. Karena kalau saya merasakan jemaah saya mundur, zikirnya mundur, lebih banyak kebutuhannya. Dari laporan itu setiap pamit bukan masalah zikir, tapi masalah ujian P3K dan CPNS yang dilaporkan. Ini kan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohaninya harus dihidupkan lagi. Di saat sampean kenceng zikirnya, saya merasakan nyambung. Saya ini yang dikasih tanggung jawab soalnya.